keluarga dan kamu besar di jalanan. Oke, berarti yang menghidupi kamu siapa dong? Ya saya ngamen gitu kadang. Dan kalau ngamen itu berarti emang kamu dijagainnya atau mainnya sama teman-teman cowok gitu? Iya, teman-teman saya semuanya hampir bisa dibilang cowok semua. Oh oke, makanya kamu jadi tomboy gini. Berarti rata-rata teman-teman cowok kamu itu pengamen atau pedagang atau gimana kalau di jalanan kondisinya? Ya banyak mas, pengamen, parkir, juga ada. Hah? Nih, biasanya nih yang saya tahu ya, kalau misalnya emang besar di jalan gitu ya, terus punya keterikatan secara batin juga sama teman-teman yang lain yang emang besar di jalan, biasanya kalau terjadi apa-apa sama kamu, yang lain tuh akan melindungi, betul? Iya, jadi kalau misalkan saya kemanapun, ya mereka backing saya. Oke. Jadi kalau ada yang ngisengin saya, ada yang ngapa-ngapain saya, pokoknya semua mereka tuh melindungin saya tanpa saya minta. Oke. Kamu jadi emang dilindungin gitu ya ibaratnya ya? Baik, Iya. Ruth, saya mau kamu menerawang dong, menerawang si Susi. Tadi semua sudah mengatakannya, kecuali satu. Apa itu? Dia sering jadi teman-temannya. Hah? Sus, apa benar yang tadi Rudy katakan? Kamu nggak menceritakan bagian itu sama kami tadi? Iya, jadi sebenarnya itu waktu itu umur saya masih 15 tahun. Ya mereka kan lagi ya saya nggak tahu dikasih apa gitu, saya ikut aja. Oke. Ya nggak tahu, nggak berasa, tahu-tahu pas saya bangun tuh badan sakit-sakit semua. Oke. Ya kira-kira teman saya tuh udah 20 orang kali ya. Semenjak itu saya jadi ngerasa, ya mungkin bisa dibilang kayak jadi kebutuhan saya kayak gitu. Berarti gini. Kan Aldo ini orangnya emosian. Kalau kita kembali ke acara malam hari ini ya, Susi, Aldo ini mencari orang yang bisa menenangkan dia pada saat dia lagi emosi karena dia orangnya emosian. Sementara kamu besar di jalan dan mohon maaf sekali kamu punya pengalaman pahit. Seingat kamu pernah ya pokoknya sama 20 orang rame-rame gitu ya. Rame gitu ya. Gimana nanti cara kamu menenangkan Aldo kalau lagi emosi gitu? Kamu pernah gak sih deket sama cowok sebelumnya? Deket maksudnya beneran? Pacaran. Pacaran sih enggak ya, soalnya kan kita di jalanan mana kenal sih istilah pacaran mas. Jadi kenalnya apa? Ya kayak. Oke, Aldo gimana nih reaksinya nih ngelihat pengakuan seperti ini? Diem dulu teman-teman yang lain. Oh, jadi kamu Gak boleh ngomong kayak gitu dong, masa kasar banget anaknya. Lo kalau ngomong yang benar. gue gak bakalan pilih lu, ngerti lo? Tapi gue bukan lo ngerti? Kalau emang lo gak mau pilih gue, ya santai aja dong. Ya udah lu keluar sana. Masih untung gue pilih lo. Ya, oke, disadari. Jaga tuh mulut lo. Oke, Arbi Udah disadari. dia kalau udah Oh, lepas udah lepas, udah sadar. Oke, Susi udah kembali. Aldo ngomongnya jangan sembarangan dong dulu. Gimana sih? Oke, Susi. Gimana Susi? Susi, saya balikin pilihannya ke kamu. Kamu masih mau meneruskan dengan Aldo atau gimana? Mikir 1000 kali mas saya sama dia. Cowok mana sih yang mau sama lu? Gue bisa dapet yang lebih dari lo. Selalu tahu keluar lo. lu. Lu gitu banget lu, gak ada respeknya sama perempuan lu. Siapa sih yang mau sama dia, Mas? Ya belum tentu juga dia mau sama lo jadinya selanjutnya. Elah. Oke, baik sekarang giliran Siska ya. Siska boleh ke kursi yang ini. Oh, mejanya aja yang digeser. Baik. Silakan Arbi, do your job. Oke, Siska. Nanti
nanti ketika kamu menyentuh bola kristal ini seperti tadi, oke. Baik, Anda rasakan bahwa rambatan energi tersebut masuk ke sekitaran jari-jari kamu, 10 jari kamu, dan biarkan ketika kamu merasakan rambatan energi tersebut masuk ke sekitaran jari-jari kamu dan masuk ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih rileks, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Pada hitungan kelima, kamu sentuh bolanya dan biarkan kamu menjadi lebih tenang. Dan apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Oke, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, Siska. Iya. Aldo ini orangnya emosian. Kira-kira kamu bisa nggak nih menghandle emosinya si Aldo? Ya, jadi sebenarnya tuh saya udah biasa, Mas. Ya, ngatasin Biasa apa maksudnya? Iya, ngatasin anak-anak atau orang tua yang pemarah, orang-orang pemarah gitu. Emang orang tua kamu pemarah atau gimana? Atau lingkungan kamu ada orang-orang yang temperamen seperti si Aldo ini? Kamu boleh ceritakan nggak? Ya, jadi orang tua saya tuh, ibu saya seorang Apa kalau boleh tahu? Mas. Oke. Lalu? Bapak saya seorang Astaga. Terus? jadi sehari itu bisa lebih dari 20, Mas. 20 apa ya? 20 botol. Kamu pernah nggak ditawar-tawarin juga sama bapak kamu untuk minum dan segala macam? Pernah sih. Saya dipaksa-paksa. Rudy ngelihatnya gimana, Rud? Nanti dulu, ada yang belum dia ceritakan. Saya mau coba tangannya. Oh, dia pernah jadi taruhan. Hah? Taruhan. Taruhannya? Iya, betul. Berarti dia jadi korban dong? Saya lihat di sini, harta keluarga mereka habis untuk akhirnya dialah yang jadi taruhannya. Siska, baik. Kembali pegang lagi. Siska, kamu boleh ceritain nggak apa bener yang tadi Rudy bilang? Jadi sebenarnya ibu saya itu ibu tiri, Mas. Oh, ibu yang main suka itu adalah ibu tiri kamu? Iya. Oke. Kenapa? Kamu pernah dijadikan taruhan gitu, bener? Jadi waktu itu ibu saya kalah dalam bermain Oke. dan saya jadi taruhannya. Ya, maksudnya taruhan tuh gimana? Kamu diapain gitu? Diambil jadi anaknya siapa gitu? Apa gimana? Saya di Sama siapa? sama yang menang. Nggak sendiri. Iya, Jadi berapa orang? rame-rame. Astaga. Dan di situ ada ibu kamu. Ada. Ibu kamu nggak mencoba melindungi kamu? Enggak. Di situ juga ada ayah saya. Apa yang dilakukan? Marah dong ayahnya? Pasti kan marah anaknya untuk taruhan marah dong. Ayah marah dong, ya kan? Ayah saya diem aja. Ayahnya diem aja. Oh my god. Oke. Karena waktu itu ayah saya berat. Kamu kesini sama siapa ya? Sama ayah saya. Ada bapak kamu di sini? Iya. Gimana boleh ajak ke sini? Boleh kita? Oke. Coba ya. Oke. Cari ya. Siska boleh ikut. Siska boleh ikut saya. Siskanya mana? Oke. Ini halo. Bapak, apa kabar? Selamat malam, saya Iksan. Mau bawa acara dari Garis Tangan. Siska, yang benar ini ayah kamu? Iya. Coba, Bapak berarti dengar pengakuan anak Bapak tadi dong? Benar semua yang diceritain? Saya baru tahu, Mas. Maksudnya? Bapak sok dengarnya. Loh, Bapak baru tahu cerita semua ini kalau dia dijadikan taruhan. Iya, Mas. Tapi waktu Siska direlaksasi tadi,
Siska cerita bahwa Bapak ada di lokasi kejadian pada saat dia dijadikan taruhan rame-rame sama 20 orang. Hah? Waktu itu, Mas. Jadi Bapak nggak sadar sama sekali? Kalau saya tahu, nggak mungkin saya ngizinin. Kenapa kamu nggak ngomong? Maafin saya, Pak. Kenapa kamu nggak ngomong dari awal? Oke. Saya takut Bapak kecewa. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Mungkin ini pengakuan Siska dan juga penyesalan dari Bapak ya. Saya mau tanya sekarang, ibunya kemana ya, Pak? Ibu kamu kemana? Ibu tiri saya udah meninggal. Oh, beneran udah meninggal. Saya pikir emosi doang. Jadi gimana ini? Tapi kalau kamu ngomong dari awal, Ayah bisa balesin Bisa balesin ke siapa, Pak? ke ibunya dia, ke ibu tirinya. Tapi saya nggak mau kecewain Bapak. Saya bisa itu istri saya itu. Jangan kayak gitu, Pak. Jangan main. Udah, tenang dulu. Itu kan masa lalu. Bapak juga udah nggak ada. Yang penting sekarang kita menatap masa depan. Tapi aja. saya nyesel, Mas. Iya. Penyesalan memang datang belakangan, Pak, ya. Oke, baik. Nggak tahu. Udah nggak ada. Oke, ini udah ada Aldo, Pak. Ini Aldo ini di sini sedang mencari jodoh dan sepertinya menyukai anak Bapak. Gimana, Aldo? Sudah mendengar seluruh pengakuan dari Siska dan juga penyesalan dari bapaknya, ini gimana? Mau dilanjutkan atau gimana? Dan buat Siska, kamu gak usah nangis lagi. Aku sayang kamu. Yang penting aku pilih kamu. Masa lalu kamu biarlah berlalu. Yang penting masa depan kita tetap lupa. Oke, baik. Kita bawa masuk dulu, kita selesaikan di studio. Ya, semuanya. Ya, Bapak jangan emosi lagi. Ya. Oke, Bapak. Rudi, saya minta Rudi menerawang dan melihat Bapak dari Siska nih. Kayaknya menyesalnya beneran atau enggak? Coba kamu lihat auranya. Karena kan bapaknya juga pemabuk gitu ya pada saat itu. Silakan. Bapak, siapa namanya? Kanan Edo. kiri aja. Botol banyak sekali di rumahnya ya. Tapi Bapak sendiri juga suka main. Sampai-sampai Bapak juga lupa mendidik anak Bapak. Oke. Jadi Bapak ini suka main juga Iya, dan menelantarkan Siska. betul. Oke, itu clue dari Rudi tapi belum jelas. Sebelum direlaksasi saya belum percaya. Coba, Bi, boleh bantu? Oke. Ya. Oke, direlaksasi dulu ya, Bi. Kita pengen tahu ceritanya. Ini penyesalannya beneran atau enggak? Seperti apa masa lalu dari ayah dari Siska ini? Hey, dan gitu. Oke. Rasakan kembali setiap merasakan rambatan energi dari bola kristal tersebut. Rasakan bahwa jari-jari tersebut dalam kondisi yang sangat nyaman dan alirkan bahwa getaran dari energi tersebut, rambatan dari energi tersebut ke seluruh tubuh Bapak dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuat Bapak lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks, dan biarkan hal tersebut menjadi hal yang biasa bagi Bapak dan biarkan hal tersebut menjadi lebih tenang, lebih nyaman di sekitaran ujung kepala sampai ujung kaki Bapak. Dan saya hitung 1 sampai 3. Segala sesuatu yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya sama Bapak akan mengakses segala sesuatu jawaban yang tersimpan dalam pikiran Bapak, dan biarkan jawaban tersebut dijawab dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang Bapak sembunyikan. 1, 2, dan 3. Ya, Bapak, tadi Rudi bilang Bapak suka main. Selain Bapak seorang, Bapak suka main sama. Betul atau tidak? Betul, Mas. Kalau misalkan di sini ya Pak, kita punya ada cewek-cewek di sebelah kiri Bapak. 30, boleh geser dulu Rudi dan Arbi biar Bapaknya bisa melihat sana. Ada 31 perempuan-perempuan. Saya pengen lihat sebenarnya tipe yang Bapak suka tuh seperti apa? Yang mana? Tunjuk nomornya. 9.
31. Dan 931. Coba berdiri dulu, berdiri 9. 31 Sama 6. 931 dan juga 6. Mana 6? Diri dong sayang. Cakep. Waduh. Jadi bapaknya Siska yang suka main ini kalau disuruh milihnya adalah kalian. Ih, gue sih tersinggung. Berarti gue bukan? Oke. Pak, pilih satu orang boleh, Pak? 9. Kalau dari 3 orang ini yang menurut Bapak paling yang mana? Coba. 9. Nomor berapa, Pak? Suaranya yang kencang? 9. Oke. Cewek-cewek boleh duduk, laki-laki boleh diam. Pak, tadi Bapak di belakang tuh nangis-nangis, Pak. Menyesal gitu ya. Nggak tahu kalau Siska tuh pernah dijadiin bahan taruhan sama mantan istri Bapak, ya. Nah, Bapak sebenarnya pernah ngelakuin kayak gitu juga nggak? Orang rame-rame dengan teman-teman Bapak pada saat lagi nggak sadar. Jujur, pernah Mas. Sering malah. Malahan saya pernah sama temennya anak saya Mas. Gimana sih? Siska sini. Siska, kamu tahu nggak kalau bapak kamu pernah sama temen kamu? Nggak tahu, Mas. Terus kamu diem aja nih kayak gini nih. Oh, gimana sih? Ini bapak. Malu-maluin aja, tahu nggak sih? Elah, itu Ya. kan saya, Pak. Tapi aku masih orang tua. Iya benar. Oh, gimana? Ya oke. Itu kan Nggak masalah. perlu orang ajar kamu nampar saya ya. Ya tapi bapaknya aja kayak gitu. Yang kasar gitu dong, Malu-maluin Cewek. aja. Saya orang tuanya. Iya, saya tahu. Saya orang tuanya. Lah terus masalah buat lo? Masalah buat lo? Enggak. Jangan pada emosi, ngapa sih? Ada air nggak? Ada air putih nggak? Yang cewek juga jangan kayak gitu. Pak, berarti apa yang terjadi sama anak bapak, yang bapak nangis-nangis tadi di backstage sampai nyesal, sebenarnya bisa dibilang juga buah dari perbuatan bapak sendiri. Benar nggak kalau saya bilang gitu? Kalau menurut Rudy gimana? Benar nggak apa yang saya simpulkan? Maksudnya bapaknya sendiri adalah orang yang suka... Nih minum dulu. Oke, baik. Gimana Rud? Rudy melihatnya gimana? Ini anaknya dijadikan bahan taruhan. Kelihatannya seperti karma ya. Nah, Awalnya bapaknya melecehkan teman dari anaknya, kemudian akhirnya berimbas pada anaknya. oke. Bapaknya juga sibuk mencari kesenangan tanpa memikirkan anaknya bagaimana. Dan sekarang penyesalan tinggallah penyesalan. Sekarang penyesalan tinggal penyesalan ya. Baik. Di, saya mau minta bapaknya direlaksasi biar lebih tenang kali ini tanpa emosi, tapi tenang. Biar tenang aja. Duduk di sini. Kayaknya ini masih emosi. Tadi menyesal, lalu akhirnya kita relaksasi, dia menceritakan masa lalunya, terus dia emosi, kepancing sama semuanya. Oke. Apapun yang terjadi, atur nafasnya senyaman mungkin, serelax mungkin. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Lebih tenang, lebih nyaman. Akses kembali segala sesuatu yang Bapak rasakan membuat Bapak lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih
membuat Bapak lebih sehat dari sebelumnya. Ketika saya hitung 1 sampai 5, segala sesuatu yang membuat diri Bapak nyaman, lebih tenang, lebih rileks tersebut muncul semakin lama semakin besar seiring dengan tarikan dan hembusan nafasnya. 1 lebih tenang, 2 lebih nyaman dari sebelumnya. Akses kembali masa-masa di mana Bapak di masa lalu menjadi pribadi yang sangat tenang, sangat nyaman, dan akses kembali segala macam peristiwa yang akan Bapak ceritakan di sini membuat Bapak lebih tenang ketika bercerita. 3, 4, dan 5. Pak, sudah lebih tenang Pak. Sekarang saya minta Bapak tarik nafas dulu. Ya, Bapak, saya mau nanya, Bapak sayang sama anak Bapak Siska? Sayang. Bapak sayang sama anak Bapak. Bapak pengen ngelihat Siska bahagia dan punya pasangan? Kepingin banget, Mas. Kepingin banget. Baik. Kita semua sudah tahu masa lalu Bapak, ya. Bapak juga sudah direlaksasi tadi, Bapak sudah cerita sendiri sampai terjadi konflik di sini. Kira-kira sekarang apa yang ingin Bapak lakukan terhadap Siska nih? Sebagai orang tua, saya sadar saya salah. Apa yang udah terjadi sama Siska, saya anggap itu karma saya. Saya benar-benar menyesal. Jadi ayah minta maaf, Siska. Iya, Pak. Saya juga minta maaf. Saya maafin juga kesalahan Bapak. Ayah benar-benar menyesal, Siska. Oke. Jadi anak dan ayah ini sudah saling memaafkan ya. Teman-teman yang di studio jangan ribut lagi ya. Bapak menyesal ya Siska ya dengan apa yang pernah terjadi sama kamu dan dia tidak ada di situ untuk melindungi kamu ya Siska ya. Iya. Oke, baik. Aldo, Ya. Arbi ini boleh disadarin dulu. Oke, Bapak lepaskan lebih tenang. Iya. Oke, baik. Boleh berdiri. Dipeluk bapaknya boleh. Siska. Ya. Ayah minta maaf, Siska. Oke, baik. Saya minta sebentar, Aldo di sini kan yang mencari juga pasangan dan keinginannya adalah dari keinginan ibu kamu. Karena ibu lagi sakit, pengen segera ngelihat kamu punya pasangan, betul? Ya. Boleh nggak diajak ibu kamu lagi ke sini? Ya, sama abangnya, tapi jangan pakai marah, jangan pakai emosi. Kita ajak ke sini coba. Mana ibunya? Ya. Selamat datang kembali Ibu dan Abang di set garis tangan. Nih setelah melalui proses tadi ya, rupanya ada satu perempuan Siska yang sepertinya memang bisa meredam emosiannya anak ibu si Aldo ini. Ibu sendiri sama Abang ngelihatnya gimana, Siska? Kayaknya saya cocok. Kayaknya cocok. Iya. Bisa Oke. nerima Aldo apa adanya, Kenapa? terutama kekurangannya dia. Bisa Yang- terima Aldo apa adanya dan kekurangannya. Iya. Karena egoisnya terlalu tinggi. Karena egonya terlalu tinggi. Oke, tapi Ibu udah lihat kan cerita-ceritanya, Siska juga punya masa lalu, Aldo juga punya masa lalu. Ibu bisa terima. Ini calon mantu. Terima. Bisa terima masa lalu. Abang gimana, Bang? Kalau saya sih apa kata tante Orang saya tua. aja. Iya. Nurut. Oke. Jadi emang semuanya kita udah buka di sini. Nah, sekarang saya mau Rudi nih. Rudi melihat coba. Aldo sama Siska boleh di tengah? Iya. Ibunya juga boleh. Nah, jadi kita di sini kita geser. Abang jangan ketinggalan, Bang. Bagus tuh. Ruth, saya mau lihat kamu Aldo sama Siska kamu terawang berapa kira-kira persentasenya nih kecocokannya? Untuk kedepannya seperti apa? Kecocokannya 80%. Karena Siska sudah terbiasa dengan lingkungan yang perangainya seperti Aldo. Oh, oke. Untuk Aldo sendiri, dia beruntung bisa mendapatkan seseorang yang akan siap menerima kekurangan dia seperti itu. Oke, baiklah. Jadi tinggi ya Ya, persentasenya betul. ya. Selanjutnya bagaimana mereka mengatur diri mereka sendiri masing-masing saling memahami satu sama lain. Saling memahami satu sama lain, ke depannya sama-sama belajar ya. Kalau Arbi sendiri ngeliatnya gimana nih? Untuk Aldo, Energi mereka nih. ya unsur-unsur yang ada di Aldo sebenarnya lebih ke unsur api, lebih menggebu-gebu terhadap Betul. segala situasi yang menurut Aldo tidak menyenangkan, dia langsung naik emosinya. Sementara pasangannya sendiri lebih untuk bisa mendinginkan suasana karena dia udah biasa hal seperti ini sebetulnya. Betul.
Jadi emang ini sepertinya cocok sekali ya, karena yang perempuan sudah terbiasa dengan lingkungannya dari dulu, dan Aldo juga merasa bisa ditenangkan oleh si perempuannya. Nah, Bapak, Pak, boleh lihat Aldo gimana, Pak? Bisa nerima Aldo yang sikapnya temperamen juga, Pak? Punya masa lalu juga, tapi kayaknya sayang nih bisa cocok sama Siska, gimana? Selama Siska cinta, ya, ayah restu. Ayah restui selama Siska bahagia. Berarti Aldo dan juga Siska berjodoh di garis tangan. Ibu cepat sembuh ya. Kasih ya Aldo ya. Happy semuanya. Iya, keluarga baru kita boleh naik ke atas. Ya. Selamat ya, sekali lagi ya. Senang sekali hari ini ada yang berjodoh. Apalagi ini adalah keinginan dari orang tua yang sedang mengalami sakit keras. Dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu supaya ibunya Aldo juga kesehatannya bisa membaik ya. Walaupun divonis dokter juga sudah waktunya tidak banyak. Tapi Aldo juga semoga juga tidak emosian lagi. Baik, terima kasih semua para kandidat yang belum beruntung. Nanti kita coba lagi di lain waktu, di lain episode ya.